Selanjutnya akan materi ketiga, yaitu materi keempat, yaitu Dr. Piprim Basarah Yanwarso, spesialis anak konsultan, di mana akan materinya tentang tekan rem darurat keganasan COVID-19, amankan reseptor ACE2, di mana beliau adalah staf pengajar di Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Monggo disilakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin share screen. Kelihatan ya? Iya, jelas dokter. Ya, tadi sudah banyak dibahas tentang gas dan rem. Mungkin saya ingin menguatkan kembali tentang ketika rem utamanya ngeblok, istrinya dibaca oleh COVID, pasti punya rem alternatif atau rem darurat supaya keganasan COVID ini kita bisa kendalikan. Ya. Rekan-rekan sejawat semuanya, kita tahu bagaimana COVID dan badai sitokin ini yang bikin fatal, ya. Dan badai sitokin ini salah satu yang mematangkan produksi interleukin adalah yang disebut dengan inflamasom atau NLRP3. Ya. Ada yang menggambarkan bahwa COVID ini adalah the anger of inflammation, katanya. Inflamasi yang marah-marah gitu ya. Jadi the anger of inflammation. Nah, inflamasom sendiri itu memang diaktifkan ya sebagai respons terhadap infeksi COVID. Dan ini memang terkait dengan beratnya gejala COVID pada pasien ya. Kita lihat bagaimana aktivasi inflamasom ini menyebabkan interleukin 1B, interleukin 18 ya meningkat pesat, kemudian juga terjadi badai sitokin di mana-mana. Kita lihat bahwa penumpukan atau pembentukan inflamasom di paru-paru ya itu juga terkait dengan fatalitas COVID. Di sini kita lihat yang merah-merah itu ya NLRP3 ya, inflamasom ya. Nah, NLRP3 ini adalah stormy link katanya ya. Jadi link antara obesitas dan COVID ya. Jadi tadi Dr. Azharul sudah menyampaikan bagaimana orang obes atau orang diabetes ya yang sudah terjadi kronik inflamasi ini banyak sekali masalah ya, walaupun sebetulnya pada orang-orang yang innate immunity-nya bagus ya, ini kita lihat yang nomor 1 ini ya, yang nomor 1 sebetulnya cukup dengan innate clearance ya, nggak perlu bikin antibody ya. Jadi kalau innate immunity kita kuat ya, salah satu innate immunity adalah mekanisme autofagi di dalam sel-sel tubuh kita ya, termasuk di dalam sel untuk tahap innate immunity seperti leukosit, makrofag ya, natural killer ya. Ketika innate clearance-nya bagus, maka nggak perlu lagi lari ke adaptif, dia selesai di sini. Tetapi ya kadang-kadang kalau antigennya atau virusnya sangat heboh, maka memang kita akan butuh ke pembentukan antibody. Ya. Jadi ini antigen dependen ya, tergantung antigen. Kalau antigen sedikit aja, cukup di clearance di innate. Tapi kalau antigennya memang banyak ya, walaupun di sini masih bisa innate clearance tanpa antibody. Tapi makin ke sini, ketika
eh, kekebalan atau imunitas si pasien itu jelek, ya, maka justru tidak ada antibodi dan severe simptomnya, ya, insufficient adaptive response. Jadi di sini malah jelek responsnya, ya. Mungkin di sini yang sufficient ini simptomatik, ya, ini severe simptomatik masih sufficient, ya. Nah, oleh karena itu beberapa strategi untuk mengatasi fatalitas COVID itu diantaranya adalah bagaimana memblok NLRP3 supaya juga tidak terjadi fibrosis, ya, memblok infiltrasi leukosit, kemudian juga ini pendekatan-pendekatan yang diusulkan, ya. Saya kira yang ini sudah dibahas tadi oleh Dr. Eka, bagaimana angiotensin 2 ini nggak ada lawannya, angiotensin 1,7, karena S2-nya dibajak, sehingga proses inflamasi itu bablas ke jalur sini, ya, jalur ke ARDS atau cytokine storm. Nah, ini saya kira tadi sudah dibahas, tetapi mungkin yang perlu kita tegaskan kembali adalah bahwa angiotensin 2 ini melalui AT1R, ya, ini juga mengaktifkan inflamasom, ya. Jadi inflamasom ini juga ini yang mematangkan pro-interleukin 1B menjadi mature interleukin 1B, juga interleukin 18 sebetulnya, dan disinilah yang kemudian berperan untuk terjadinya cytokine storm, ya. Nah, ini tadi gambarnya yang tadi, ya, yang 2 stimulates NLRP3. Nah, sebagaimana di dalam tubuh kita itu terjadi saling cross talk, ya, atau saling komunikasi, ini juga renin-angiotensin itu berkomunikasi dengan sistem adrenergik, ya, dalam berbagai hal. Misalkan ketika renin-angiotensin itu meningkat, ya, maka ini juga akan memberi sinyal ke pusat sistem saraf simpatetik di otak, ya, untuk aktivasi dari sistem saraf simpatetik, ya, melalui ini akan mengaktifkan medula adenal, ya, dan kemudian ini bekerja sama untuk saling menguatkan respons inflamasi. Jadi inflamasi itu disertai juga dengan penguatan sistem simpatetik, ya. Dalam hal ini saraf autonom, sistem saraf simpatetik itu bersama-sama dengan tingginya plasma angiotensin 2, dia jadi ngegas tadi, ya, bablas gas inflamasinya, sehingga terjadilah cytokine storm dan overdrive simpatetik, ya. Kita juga bisa lihat bahwa misalkan di model cardiac remodeling ini, ya, pada penyakit jantung, kebetulan saya di konsultan jantung anak, ya, ini kita lihat bagaimana hubungan antara saraf simpatetik, renin-angiotensin aldosteron system, dan inflamatori, ya. Hubungan ketiganya ini sangat akrab. Jadi kalau badai sitokin itu juga memang tadi diinisiasi dengan angiotensin 2 yang tinggi, ya. Dan angiotensin 2 yang tinggi ini juga merangsang atau memicu overdrive dari saraf simpatetik. Ini perlu kita pahami bersama, sehingga jangan sampai kita hanya pandai melihat di ujungnya. Kalau lihat di ujungnya itu kita jadi bingung, ini kok tadi disebutkan COVID ini 1000 wajah, ya. Iya, karena kita sudah melihatnya dalam fase cytokine storm, ya. Jadi rekan sejawat semua, kita tahu bagaimana autonomic nervous system ini terdiri dari 2, ya, simpatetik dan parasimpatetik, yang masing-masing bekerja secara partnership, ya,
satu dan yang lainnya itu saling menyeimbangkan, ya. Kalau salah satunya overdrive atau terpicu berlebihan, ya, maka kita butuh penyeimbangnya, yaitu lawannya, ya, yaitu lawannya. Nah, pada kasus COVID ini terjadi overdrive simpatetik, sehingga kita bisa lihat bagaimana ada keluhan migrain, jadi takikardi, jadi hipertensi pasca COVID, ya. Ada yang serangan jantung, sudden cardiac attack, ya. Ada yang ke usus, ya, depresi, susah tidur, ya. Bahkan ada yang nggak bisa ereksi, ya. Ini karena overdrive dari simpatetiknya, ya. Pada kesimpulannya bisa juga kita bilang bagaimana COVID ini bikin accelerated aging, ya, accelerated aging karena overdrive simpatetik ini disertai dengan inflamasi yang heboh. Inilah salah satu ciri dari aging, ya, atau penuaan dini. Bahkan ada beberapa jurnal menyebutkan tentang bagaimana pasien COVID itu telomernya memendek, ya. Telomer itu memendek, tanda bahwa terjadi penuaan atau aging pasca COVID. Ya. Nah, ini tadi Dr. Eka sudah menyebutkan tentang gas dan rem tadi. Ada rem inti yang rusak karena dibajak oleh COVID-nya, dan kita butuh rem darurat, ya, rem darurat. Nah, mungkin kali ini saya ingin lebih menekankan di rem darurat itu ada 3 hal yang bisa kita laksanakan secara murah meriah, ya, murah meriah, tetapi memang perlu dilakukan seawal mungkin, ya, seawal mungkin. Bagaimana switch dari glikolisis menuju ketosis, dari sympathetic of activities menuju parasympathetic activities, dan dari autofagi yang lemah yang dibajak oleh virus untuk berkembang biak menuju autofagi yang kuat, ya. Ini diantara 3 hal yang berupa rem darurat yang bisa kita kerjakan pada saat COVID ini berlangsung, dan saya kira ini juga sangat tepat dikerjakan di fasilitas kesehatan primer, di mana rekan-rekan sejawat banyak berkecimpung di situ. Nah, rekan sejawat semua, kalau kita dengar ketosis, biasanya dokter itu langsung berdiri bulu kuduknya, ya, karena diasosiasikan dengan ketoasidosis, ya, karena memang jarang sekali kita bahas ketosis di kuliah-kuliah, ya kan? Waktu mahasiswa jarang sekali kita bahas ketosis. Bahkan kadar keton itu normalnya di bawah 0,05, 0,5 ya, 0,5 milimol. Kalau di atas itu abnormal, kan gitu ya. Nah, sebetulnya kita mesti paham dulu, ketoasidosis adalah kondisi patologis. Biasanya terdapat pada diabetes mellitus tipe 1, yaitu kondisi diabetes yang pada anak-anak biasanya, karena pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Nah, ketoasidosis tadi Dr. Eka sudah menjelaskan bagaimana gula darah yang tinggi karena insulinnya nggak ada, disertai dengan produksi keton yang bablas sangat tinggi karena insulinnya tidak ada juga. Insulin kita tahu adalah rem yang efektif untuk menghentikan produksi keton secara berlebihan. Ya, itu ketoasidosis. Sedangkan ketosis itu kadar ketonnya rendah saja, ya, rata-rata bisa 2 atau 3, ya. Bahkan kalau sudah adaptasi ya mungkin 1 milimol gitu, ya, atau di bawah itu, ya. Ini normal proses, ketosis itu normal pada tubuh kita. Biasanya terjadi pada saat kita puasa, ya, atau olahraga, atau makan yang rendah atau amat rendah karbohidrat. Ya. Jadi ketosis itu sesuatu proses fisiologis, ya, dan ini kita bisa lihat bagaimana nutritional ketosis itu mulai dari 0,5 milimol, ya, dan kalau
ketoasidosis itu bisa 10 lebih ya, ketonnya 10 lebih. Biasanya kita jarang mencapai 5 itu sudah maksimal kalau puasa panjang ya. Jadi sangat jauh sekali antara ketoasidosis dengan ketosis yang fisiologis akibat puasa atau akibat pola makan yang amat rendah karbohidrat. Nah, sebetulnya keton itu adalah bahan bakar yang sangat diperlukan ketika kita tidak punya glukosa ya. Kita tidak punya glukosa dari luar ya. Ketika glikogen kita habis ya pada saat puasa, kita tahu glikogen dari liver itu hanya 100 gram ya. Artinya kalau kita melakukan suatu aktivitas dengan kalori kita katakanlah 600 kalori misalkan ya untuk olahraga atau kita nggak makan panjang ya, maka nggak bisa lagi kita mengandalkan glikogen dari liver. Oleh karena itu tubuh kita yang didesain dengan luar biasa hebatnya itu punya mekanisme lain untuk membentuk energi alternatif yaitu keton ya yang bisa melewati blood brain barrier ya, dan ini akan bisa menyuplai bahan bakar otak. Tidak bisa 100% dari keton karena otak kita tetap butuh glukosa sekitar 30%, 35%, sisanya dari keton. Ini pada kondisi puasa yang cukup panjang ya. Penelitiannya ini puasa 40 hari ya, 40 hari nggak dikasih makan tetapi tetap diberi cairan ya. Kita lihat bagaimana yang dominan adalah beta hidroksibutirat. Kita tahu bahwa keton itu ada 3 macam ya, beta hidroksibutirat, astatat dan aseton, tapi aseton itu nggak kita pakai, biasanya kita buang. Jadi keton yang fungsional adalah 2, beta hidroksibutirat dan asetat, tapi yang mendominasi adalah beta hidroksibutirat ya. Jadi pada saat kita puasa panjang ya, dan pada saat makan itu, pada saat kita banyak makan glukosa 100% ya. Jadi pada saat puasa panjang bahan bakarnya terdiri dari keton ya. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh keton ya? How can we buy keton ya? Bagaimana kita beli keton? Nggak usah beli, gratis ya. Kita punya pabrik keton sendiri di liver yang akan sangat efektif memproduksi keton pada saat fasting state. Jadi pada saat kita nggak ada makanan sehingga glikogennya habis ya, glikogen habis, insulinnya rendah, glukagonnya tinggi. Nah disinilah akan mulai sel lemak itu membongkar ya, fatty acidnya diubah di liver menjadi keton. Nah, inilah keton itu kemudian dioper ya. Dia yang butuh keton itu sel-sel tubuh kita bisa menggunakan keton secara langsung kecuali sel tubuh yang tidak punya nukleus ya, seperti eritrosit ya. Sebagian otak itu juga nggak bisa pakai keton kecuali pakai gula ya. Tapi sebagian besar pakai otot itu bisa ya. Bisa pakai keton. Nah, jadi pada saat fasting atau exercise ya terjadi lipolisis, free fatty acid-nya dikeluarkan ke darah, kemudian diubah menjadi keton di liver ya. Jadi ini glikogennya deplesi. Kemudian keton inilah yang bisa masuk ke saraf, ke otak ya. Sebagian kecil astoastat ya. Kemudian nah ini kalau kita makan ya, glukosa itu bisa ditimbun di trigliserid. Jadi sebetulnya ini proses alamiah saja yang bisa terjadi sehari-hari dalam tubuh kita. Ya, kalau kita makan terakhir jam 5 sore, pagi-pagi kita telat makan ya, makan baru siang hari, sebetulnya jam 11 pagi itu ketika kita sudah nggak makan katakanlah 16 jam misalkan, itu kita juga sudah bisa memproduksi keton ya tanpa kita sadari. Nah, rekan sejawat semua,
ternyata memang kalau tadi kita sudah bahas banyak tentang inflamasom yang diaktifkan pada infeksi COVID, ya, banyak sekali jurnal, ini tahun 2015 ya, ketika COVID memang belum heboh, keton itu secara langsung bisa ngeblok inflamasom, ya. Keton itu bisa ngeblok inflamasom, ya. Jadi salah satu fungsi keton adalah antiinflamasi yang sangat kuat, ya. Antiinflamasi yang kuat. Ini misalnya pada kasus gout, ya. Pada kasus gout, bagaimana keton itu bisa menghambat inflamasom, yang inflamasom ini sangat terkait dengan nyeri hebat, ya, yang terjadi pada penderita gout, ya. Nah, bagaimana cara memperoleh keton? Ini di sini ada 3, ya. Apakah either fasting, puasa, atau ketogenic diet, atau suplementasi keton ester, ya. Nah, di sini beta hidroksibutirat ini, ya. Beta hidroksibutirat selain alternatif fuel buat otak, ya, fungsi yang lain adalah ngeblok inflamasom. Jadi salah satu opsi yang sangat rasional, ya, berbasis evidence, ya, bahwa keton ini bisa kita manfaatkan betul untuk ngeblok inflamasom, ya, sebagai cikal bakal dari badai sitokin pada COVID, ya. Nah, puasa ini bikin NLRP3, ya. Nih, puasa itu terbukti, ya, bagaimana menurunkan kadar interleukin 1B. Ini kan interleukin 1B adalah dari produknya inflamasom, ya. Pada saat puasa dia rendah, pada saat makan dia tinggi, ya. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini juga keton dan metabolic efeknya terkait dengan patologi aging, ya. Ini kita lihat bagaimana peningkatan kondisi kesehatan manusia ketika terjadi peningkatan keton, ya. Ini kalau di sini age-associated disease, ya, seperti kanker, kelainan otak, ya, kalau seperti Alzheimer dan lain-lain, juga penyakit jantung, ya. Itu dengan adanya penggunaan keton sebagai bahan bakar, ini bisa meningkatkan metabolic homeostasis, ya, less aging phenotypes, dan regenerasi dari saraf, ya, karena keton ini juga kalau dia masuk ke otak itu jadi bahan baku yang sangat bagus untuk regenerasi berbagai masalah di otak, ya. Nah, ini juga beneficial effect dari keton, kita bisa lihat, ya, bagaimana kesehatan otak, kesehatan jantung, kesehatan usus, ya, dan juga sebagai anti-aging, ya. Nah, bagaimana memperoleh keton? Nah, ada beberapa cara, tadi Dokter Eka sudah menyebutkan ketogenic diet, ya, juga puasa, ya, juga ada obat nih, SGLT2 inhibitor, ya, nanti kita akan bahas sedikit mungkin, ya. Obat diabetes ini sebetulnya yang populer di kalangan teman-teman internis, ya, bisa juga dengan makan keton ester, keton yang di luar, ya. Nah, sekarang kita ke autofagi sebentar, ya. Bagaimana autofagi itu adalah salah satu upaya, ya, yang juga terkait dengan imunologi, ya. Imunologi. Nah, autofagi itu ada yang mengatakan double edge sword gitu, ya. Pedang bermata dua, ya. Dia bisa menguntungkan, bisa merugikan, ya. Namun kalau kita paham betul bagaimana agar autofagi itu menguntungkan, ya, maka kita bisa memanfaatkan betul autofagi ini untuk kesehatan kita, ya, terutama pada saat terkena COVID. Nah, autofagi itu akan sangat kuat kalau sense autofagi itu disensing oleh fasting, ya, karena fasting ini menguatkan keasaman lisosom, ya, menguatkan keasaman lisosom, ya. Nah, ini juga keton sebagai
pengaruhnya terhadap ini ya, terhadap penyakit respiratory syncytial virus ya. Nah, ini saya akan bahas tentang empagliflozin sedikit ya. Ini empagliflozin ini adalah SGLT2 inhibitor ya yang menurunkan mortalitas orang-orang dengan penyakit diabetes. Kita review sedikit ya bahwa SGLT2 itu adalah salah satu kompleks protein yang membuat gula itu diabsorpsi di proximal tubule ya, tubulus proximal. SGLT2 ini membuat gula diabsorpsi kembali, diresorpsi ya. Nah, kalau dia dihambat, maka gula itu dikeluarkan di urin, gitu. Prinsipnya seperti itu ya. Nah, ternyata obat SGLT2 inhibitor ini ada review yang sangat bagus, ya, sangat menurunkan ya, kematian pada pasien-pasien diabetes. Ya. Nih lihat, dengan obat ini kematiannya menurun dengan sangat-sangat signifikan ya. Nah, ternyata apa yang terjadi ya, obat SGLT2 inhibitor ini ya ternyata adalah induce a state of fasting mimicry. Jadi dia menginduksi kondisi yang menyerupai puasa ya. Apa yang terjadi ketika SGLT2 inhibitor itu diberikan kepada pasien diabetes, terjadi ketogenesis, terjadi beta hidroksibutirat, dan ini menghambat inflamasom. Ya. Kita tahu inflamasom ini juga bisa menyebabkan masalah pada jantung. Ya. Di lain pihak, beta hidroksibutirat ini adalah energi yang sangat efisien, superfuel buat jantung itu sendiri. Ya. NLRP3 ini juga bikin aterosklerosis, dan ini dihambat oleh keton itu, ya, ini oleh keton, ya. Jadi obat ini menyerupai metabolisme puasa, ya. Dan SGLT2 inhibitor ini juga enhance autophagic flux, jadi meningkatkan mekanisme autofagi, ya. Ini membersihkan kerusakan organel-organel, ya. Jadi ketonemia akibat dari SGLT2 inhibitor ini mengaktifkan AMPK ya, juga sirtuin ya. Dan disitulah sebetulnya rahasia bagaimana obat ini bisa menurunkan kematian pada pasien-pasien diabetes ya. Ini ada jurnal juga tentang bagaimana keton badis itu bisa secara langsung ya memperbaiki kualitas dari pasien dengan kelainan jantung ya. Ini ketosis itu bisa ini ya meningkatkan endothelial function, menurunkan stres oksidasi ya, HDAC-nya menurun ya, ini untuk aging ya, meningkatkan fungsi mitokondria, inflamasinya menurun ya, remodeling dari jantung menurun ya, tekanan darah membaik, berat badan tentu saja ya, gula darah ya, kardiak energetiknya meningkat. Jadi itulah diantara banyak manfaat dari keton ya yang mungkin belum banyak kita ketahui ya. Dan AMPK ini akan aktif kalau kita puasa, kekurangan ATP ya. AMPK-nya akan diaktifkan. Dan ternyata AMPK ini juga bikin protective arm-nya aktif ya. Ini kalau pada tadi yang gas dan rem tadi ya, puasa bikin AMPK diaktifkan dan bikin inflamasinya dikendalikan. Nah, rekan saya semua, tadi kembali ke overdrive para saraf simpatetik tadi, bagaimana kita mengurangi overdrive-nya adalah dengan melakukan aktivasi dari parasimpatetik ya sebagai lawan dari simpatetik. Di antaranya seperti apa? Di antaranya adalah misalkan stimulasi nervus vagus ya. Nervus vagus kita tahu adalah saraf yang terlibat dengan aktivitas parasimpatetik ya. Jadi kalau kita stimulasi nervus vagusnya, maka ini adalah juga salah satu potensial terapi adjunktif, terapi tambahan yang potensial pada COVID ini ya. Juga tidur ya.
Tidurnya juga sangat penting karena meng-off-kan saraf simpatetik kita, ya. Jadi dengan demikian mengaktifkan parasimpatetik, ya. Jadi ini tidur tadi juga sangat penting peranannya dalam rem gas inflamasi. Nah, bagaimana untuk menguatkan autofagi, ya? Karena autofagi yang lemah ya itu akan dibajak dengan seenaknya oleh virusnya untuk berkembang biak. Nah, ternyata untuk menguatkan autofagi itu ada rahasianya, yaitu bagaimana fungsi lisosom itu harus optimal sekali. Ya, kita tahu bahwa lisosom ini adalah janitor intraseluler. Ya, nih janitor intraseluler. Lisosom itu pH-nya sangat asam, 4,5. Ya, ada semua enzim untuk mencerna protein, mencerna lemak, mencerna karbohidrat, mencerna asam nukleat, ya. Itulah lisosom, disebut dengan janitor intraseluler. Peran lisosom adalah kalau dia asam sekali, autofagosom yang untuk melingkupi, ini vesikel ya, vesikel yang melingkupi sampah tadi ya, yang akan kita hancurkan, ketemu dengan lisosom, inilah inti dari autofagi ya. Jadi dihancurkan di situ dan kemudian recycle dan breakdown ya. Kita tahu bahwa infeksi patogen itu bisa merangsang inisiasi autofagi melalui stres endoplasmik retikulum ya. Ini kita lihat. Kalau ada 5 menit. ini sedikit lagi. Jadi kalau ada virus masuk saja itu sudah bisa menginisiasi autofagi ya melalui mekanisme stres dari endoplasmik retikulum ya. Tetapi kalau virusnya masuk, lisosomnya nggak dibuat asam ya, nggak dibuat asam, itu autofaginya gampang dibajak nih ya. Gampang dibajak dan kemudian escape lysis. Jadi si lisosomnya nggak berfungsi dengan baik ya. Bagaimana supaya lisosom berfungsi dengan baik? Dengan puasa ya. Puasa itu sangat memperkuat autofagi melalui keasaman lisosom yang optimal ya. Jadi nggak jadi dibajak ya. Kita lihat bagaimana virus ini canggih ya, bisa membajak autofagi untuk berkembang biak, untuk bahkan memproduksi dirinya banyak-banyak. Nah, oleh itu disitulah pentingnya puasa ya. Ini tadi ada juga pertanyaan, gimana malnutrisi? Oh, jangan khawatir. Fasting beda dengan starvasi, beda dengan kalori restriksi ya. Kalori restriksi ini kalau fasting itu dia ada switch metabolisme dari glukosa ke keton. Tapi kalau orang itu makan sedikit-sedikit, tapi makanannya kayak ini ya, ini penelitian tahun 45 nih. Ini penelitian 45, orang itu habis ototnya karena dia nggak beralih ke ketosis. Ya. Dia tetap makan, tapi makannya roti, kentang, makaroni. Ya. Tapi dikurangi kalorinya. Jadi pada saat orang itu dikurangi kalorinya tapi tidak switch ke ketosis, maka orang ini akan habis ototnya ya. Habis ototnya, tidak ada perlindungan dari switch metabolism ya. Jadi inilah yang kita tidak harapkan, makan dikit-dikit aja, bukan begitu. Stop makanannya, nanti kita akan switch metabolisme ke ketosis. Jadi saya kira dari saya mungkin itu ya. Nah, ini puasa, kalau puasa bahkan 24 jam nggak makan apa-apa, itu nggak bakal malnutrisi. Jangan khawatir ya. Saya banyak mendengar dari teman sejawat, dia suruh puasa pada saat sakit, langsung takutnya malnutrisi. Nggak usah khawatir, karena rekor itu 382 hari. Jadi kalau sehari belum apa-apa ya. Belum apa-apa, tapi kita akan menguatkan autofagi, menguatkan lisosomnya tadi, kemudian memproduksi keton sebagai salah satu zat yang sangat efektif menghambat inflamasom, ya. Dan juga tidur itu juga mengaktifkan parasimpatetik dan akan mencegah
overdrive dari saraf simpatetik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.